Di sini kita akan bahas tentang di wireless, di radio wireless. Nah, wireless, ya. Jadi apa ya? Medianya ya, apa ya? Perambatan wireless ya. Di situ sebetulnya adalah total dari segala sesuatu yang terjadi pada sinyal. Gerak dari titik A ke titik B. Nah, itu banyak sekali dipengaruhi. Ya. Banyak sekali pengaruhnya. Ini adalah studi bagaimana gelombang elektromagnetik ini bergerak dan berinteraksi dengan materi dan bisa menjadi sangat kompleks. Nah, ini kalau misalkan mau lebih detail lagi ya, gelombang elektromagnetik, ya, tapi ini tidak dibahas ya. Elektromagnetik ini kalau bicara tentang gelombang elektromagnetik ini bisa menjadi pertemuan lagi ya. Elektromagnetik. Nah ini di sini kalkulatornya ya. Ini kalkulator bisa banyak ditemukan di internet ya. Cari saja kalkulator ini propagation. Ya. Ini kalau di tempat saya kemarin saya juga sempat download tentang kalkulatornya tersebut ya. Jadi kalkulatornya itu ada. Nah, tapi harus diinstal ya. Kemarin ada. Nanti mungkin saya kopikan aja ya. Nanti kalau ada yang mau mencoba menginstal ya. Kemarin saya coba install, coba saya cari ya. Namanya lupa juga ini. Perintah install namanya apa ya? Ini namanya probe setup. Nah, probe setup. Nah, dan probe setup tidak ada. Nah, ya coba nanti Anda bisa coba install nanti. Di tempat ini kalau saya install nanti risikonya nanti malah kalau apa namanya restart atau apa itu. Nanti ini filenya saya kopikan aja. Ya. Jadi ada yang 64 bit, ada yang 32 bit. Di namanya RFP Probe Setup. Nah, ini. Ya tampilannya kurang lebihnya ini. Tapi kita itu dipakai kalau misalkan kita mau pasang antena ya dari satu titik ke titik yang lain. Jadi nanti di sini ketinggian antenanya berapa ya. Karena nanti di sini ada faktor penghalangnya. Penghalangnya di sini itu apa misalkan bisa gunung, gedung, pohon. Ya, itu. Ini antenanya berapa. Kemudian nanti di sini nanti jaraknya berapa. Jaraknya itu berapa. Nah, nanti akan ketemu di sini power yang dibutuhkan berapa, kemudian nanti noise gangguannya berapa, nanti yang diterima berapa. Jadi kalkulasinya nanti bisa menemukan seperti ini. Nah ini tools yang biasa dipakai untuk apa namanya cari. Tapi kadang juga ini tidak diperhitungkan ya, asal masang gitu ya. Mungkin karena berdasarkan pengalaman, kalau sudah pengalaman kan tool-toolsnya kan ditinggalkan ya. Kayak misalkan dokter gitu ya. Dokter itu kan kalau sudah pengalaman kan dia sudah tidak lagi melakukan pengecekan gitu. Tapi ya kadang perlu untuk memastikan biasanya untuk dilakukan pengecekan. Kayak misalkan flu gitu ya, penyakit flu itu obatnya ini. Ya udah, tidak usah langsung periksa ke dokter kadang udah. Nah ini seperti ini. Ya. Ini nanti ada ketinggiannya. Jadi nanti di sini modenya. Nah perambatan di sini yang
ini ada beberapa penyederhanaan ya. Ini, misalkan dalam ruangan hampa, ya, gelombang mikro ini bergerak dengan kecepatan cahaya sekian. Tapi setelah mulai ini gelombang mikro ini akan terus berlanjut ke arah yang dipancarkan, ya. Kecuali di dalam perjalanannya itu dia akan berinteraksi atau mungkin bertabrakan dengan beberapa bentuk-bentuk materi, misalkan kayak gedung, pohon. Nah, tapi kalau di atmosfer ini gelombang mikro ini merambat di udara, ya, jadi bukan di ruang hampa. Jadi mungkin kalau kita lihat kalau Anda amati parabola itu ya, parabola satelit itu ya, itu kok mengarahnya ke atas gitu ya. Kok orang yang masang kok mesti tahu ya, ke atas. Nah. Jadi di sini kalau radio frekuensi ini mirip kayak cahaya ya, bergerak melalui materi transparan, dan kita juga tidak akan bisa melihat ya radio frekuensi, wifi, kemudian kecepatan cahaya itu seperti apa ya, kita tidak bisa melihat. Hasilnya adalah setelah dipantulkan ya, cahaya ya setelah dipantulkan menjadi terang gitu ya. Kalau radio frekuensi setelah diterima di sana menjadi ada sinyal. Ini gelombang mikro ya, 2,4 maupun 5 GHz ini juga bergerak melalui materi. Jadi ya lewat udara. Nah, perubahannya ini sangat tergantung dengan materi yang dilewatinya. Frekuensinya tergantung dari materi yang dilewatinya. Mungkin kalau ada cuaca ya, ada hujan, mungkin akan pengaruh. Musim dingin, nah itu juga akan pengaruh. Salju, hujan, nah itu akan pengaruh. Kalau angin saya kira tidak akan pengaruh ya kalau angin. Angin mungkin pengaruhnya di antenanya ya, antenanya gerak-gerak gitu ya, antenanya gerak sehingga sinyalnya ya, kayak misalnya kayak kita nelpon tapi dalam posisi berkendara, itu kan kadang juga sinyalnya kadang juga tidak jelas, putus-putus ya. Nah, bahkan kalau kita ya salah satu alasannya adalah keselamatan ya. Tapi kalau secara teknis itu juga saya sendiri juga sering ya merasakan kalau misalkan sedang berkendara terima telepon, itu teleponnya pasti sinyalnya akan agak terganggu, jadi tidak jernih. Mesti kita berhenti dulu baru kadang kita sinyalnya itu akan jelas ya, jernih. Kemudian perambatan Welles ini gambarannya seperti ini sebetulnya, gelombang. Jadi itu dia akan menimbulkan gelombang. Jadi bukan ataupun garis ya, kalau di pantai ini di sini kayak garis gerak ya. Jadi dia akan terus bergerak, terus memancarkan terus ya. Kayak misalkan ini satu titik atau garis ya, gelombang yang bergerak dan menjatuhkan batu ke kolam. Nah itu juga sama. Gelombang nirkabel itu menyebar di antara antena. Jadi kalau misalkan ibaratnya di sini antenanya, ya ini gelombangnya di sini. Kalau ini berupa garis ini ya, kan antenanya gini ya, dia gelombangnya akan begini. Mula-mula dia akan lurus gini, tapi nanti lama-lama akan begini. Kalau pantai itu kan gelombangnya kan tidak mungkin lurus ya, agak melengkung sedikit ya. Kalau ini dia melingkar ya. Jadi kurang lebihnya adalah. Kemudian gelombang ini juga kadang juga akan hancur ya. Kalau misalnya digambarkan di sini mungkin ada batu atau batu karang atau apa, kalau di sini dia akan pecah, rusak ya. Nah, di sini juga sama, di nirkabel ini dia melewati udara, mungkin di situ ada orang ya, benda ya, dinding ya, kaca ya, mari ya, meja, kursi. Nah, itu
juga menjadi suatu penghalang ya, menjadi suatu penghalang. Sebetulnya bukan penghalang ya, tapi ya karena memang ada itu ya harus menyebabkan penghalang. Ini kalau pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat ini kalau kalau Anda yang sudah menjalankan simulasinya ini wirelessnya itu di situ sudah ada. Ini ada penghalang di sini, dia pasangnya seperti ini. Ini yang ketiga ya. Yang keempat adalah ini. Jadi bagaimana supaya ini bisa dapat koneksi internet dengan adanya penghalang-penghalang seperti ini. Nah, ini yang keempat ya. Ini level 4. Nah, ini sudah saya bahas sampai level 4. Saya tunjukkan aja, nanti yang level 5 kerjakan dulu. Jadi ini bocorannya ini, level 4 itu seperti ini tampilan. Yang level 3 seperti ini. Jadi kalau bagi Anda yang belum. Oh ya. Ya, gitu. Kemudian, ini juga. Ini hambatan juga meredam ya. Jadi ini kalau benda padat itu dia akan menghambat ya. Hambat. Tapi kalau ini meredam. Karena apa? Ini gelombangnya masih bisa melewati celah-celah dari pohon ini. Sehingga yang tadinya amplitudonya ini tinggi ya, dia menjadi gelombangnya ini menjadi kecil ya. Nah, mungkin di sini terbentur-bentur di sini sehingga keluarnya kecil, sehingga kecil sinyalnya. Hilangnya amplitudonya ya, amplitudo yang terjadi setiap kali sinyal bergerak melalui bisa juga kawat ataupun penghalang-penghalang lainnya. Bahkan mungkin juga bertabrakan dengan sinyal-sinyal yang lain ya. Ini akan pengaruh. Makanya ini solusinya adalah Pak ya, ini ditebang ya, ditebang. Kalau bukan pohonnya kita Pak, ya ini antenanya yang kita tinggikan ya. Kita prediksi bahwa pohon ini akan tumbuh tinggi setinggi berapa. Kan tidak mungkin pohon akan dibiarkan di tengah kota itu akan tinggi banget, itu tidak mungkin. Pasti akan ditebang sama pemiliknya atau bagian pengelolanya. Itu akan dipotong, dipangkas, tidak boleh tinggi ya. Nah ini, jadi ini pengaruh juga ya. Kemudian ini juga ya, jadi semakin panjang gelombangnya. Nah ini solusinya adalah seperti ini ya, semakin pendek panjang gelombangnya ini, maka sinyal yang diterima di sini akan semakin lemah. Tapi kalau kita semakin panjang gelombangnya, ini sinyal yang diterima di sini akan dilemahkan. Frekuensi gelombang ini sama-sama, tapi di sini jadi lebih kecil. Ya, jadi seperti ini. Bisa juga dengan cara mengatasinya adalah membuat ini posisinya ya, posisi antenanya atau yang antena yang bisa menghasilkan panjang gelombang yang lebih rendah seperti ini. Kalau ini yang tinggi ya, frekuensinya tinggi, frekuensinya rendah. Nah ini juga solusinya juga ya. Jadi panjang gelombang untuk misalnya saluran ini tingginya sekian. Jadi semakin besar panjang gelombang sinyal ini relatif ukurannya penghalangnya, jadi semakin sedikit yang akan dilemahkan. Seperti ini ya. Jadi sedikit yang dilemahkan. Beda dengan yang ini. Makin rapat panjang gelombangnya, maka yang dilemahkan makin. Kalau ini kan ini solusinya juga antenanya yang ditinggikan. Makanya kalau kita lihat antena tower itu kan tinggi banget ya. Bahkan mungkin berapa itu? Mungkin sekitar 20 meter atau 30 meter ya. Dia sudah memprediksi bahwa tidak akan ada tumbuhan yang
tinggi tinggi itu, kecuali gedung. Ya, itu. Jadi yang masang seperti ini pun juga diperhitungkan ya. Ini kira-kira area ke sana itu nanti akan tumbuh gedung enggak? Kalau di sana cuma hanya perumahan, oke bagus itu. Tapi kalau masih lahan kosong, nah itu yang menjadi apa namanya pertimbangan. Itu nanti tiwas ini dibangun gini, ternyata ada gedung tinggi. Nah solusinya bisa juga nanti kita pasang repeater di gedung tersebut ya. Kalau misalnya di Jakarta itu ya Pak, kalau di Jakarta kok tidak ada antena-antena tower kayak di Semarang gitu ya, atau di kota-kota besar ya. Karena antena-antena towernya itu mapping di tiap-tiap gedung, di atas gedung itu ada tower-towernya itu. Biasanya ya nyewa atau mungkin apa namanya yang punya gedung dia bikin sendiri. Kan pengelola sebagai ya sebagai repeater, bisa juga sebagai contohnya seperti ini. Di gelombang ruang bebas. Ini kalau ini sudah tinggi ya sudah. Pohon tinggi seberapapun ini sinyalnya dia akan merambat dari titik A ya ke titik B ya, sudah dengan aman, tidak ada gangguan. Dalam arti gangguan di sini adalah gangguan hambatan ya. Tapi ini masih bisa terjadi gangguan sinyal ya, gangguan sinyal mungkin karena hujan ya, petir, atau mungkin kalau di tempat kita tidak ada musim salju ya, mungkin ya seperti itu. Kemudian refleksi pantulan, nah ini juga sama. Jadi memang kadang ada yang bisa direfleksikan ya, sinyal yang mengalami hambatan ya, ini biasanya ada redaman ya. Jadi semakin pendek panjang gelombang sinyal, ini relatif ukuran penghalangnya semakin banyak sinyal yang dilemahkan. Jadi tadi itu ya, semakin pendek panjang gelombangnya dia akan. Tapi kalau panjang gelombangnya itu panjang, ya maka dia akan sedikit yang dilemahkan atau yang mengalami. Kemudian ada juga ini ya pantulan refleksi, karena mungkin ada pantulan sehingga di sini ada sesuatu yang dilemahkan ya. Ini. Di ukuran panjang gelombang semakin besar mungkin bagian sinyal akan dipantulkan dari penghalang. Jadi beberapa juga akan dipantulkan. Ini area pantulannya. Ya. Kadang mungkin bisa juga orang yang dengan dinding di sini, oh internet wifi-nya di sini kenceng, di sini kenceng ya, karena dia dapat pantulan itu juga, dapat pantulan di gelombang pantulan. Di gedung juga sama ya, di gedung, jadi ini juga ada yang memanfaatkan ya jenis antenanya ya yang bisa menerima pantulan. Mungkin kadang kalau ini ke sini kan dia ada hambatan ya. Frekuensinya ini 1 GHz sampai 30 GHz ini dapat bervariasi ya. Di gelombang mikro ini memantulkan objek yang lebih besar. Pantulannya itu bisa juga di gedung, mobil, atau mungkin di tanah ya, kan air ya. Dan setiap pantulan itu akan berkurang. Jadi amplitudenya akan berkurang. Memang melemah pasti. Pantulkan, ibaratnya kalau kita cara dengan orang lain tapi lewat orang lain. Itu pasti ada kata-kata yang tidak lengkap disampaikan. Ya sebenarnya sama seperti kayak kita ngajar ini ya. Kan saya berikan informasi materi ini, di mana materi ini saya juga ngambil dari beberapa buku. Mungkin kadang ada juga beberapa materi atau informasi ini ada yang berkurang juga.
mau lebih bagus ya biasanya Anda cari sumber materinya dari mana, aslinya. Mungkin materinya bahasa Inggris, bahasa Jerman, atau bahasa yang lain. Ini juga pantulan juga ya. Jadi ada beberapa pantulan ya. Ini juga refleksi materi, dia membentuk sudut ya. Dan ini ada hitungannya juga ya di sini. Theta sama dengan theta, theta 1 sama dengan theta 2. Jadi pantulan. Ini sudutnya berapa, maka dia di sini juga refleksinya juga akan sama. Di pantulannya, cahaya yang memantulkan kembali ke arah umum di mana datangnya. Tapi kalau ini ya karena sudutnya gini ya dia memantulkannya ya tidak ke arah semula tapi menjauh ya. Dan ini juga perlu dipertimbangkan permukaannya halus atau mungkin kasar atau seperti apa. Nah kalau kaca ya mungkin. Dan saat gelombang ini memantul ya, ini sebagian energi akan dipantulkan atau dipantulkan ulang. Kemudian contoh cermin ya, atau sinar matahari yang dipantulkan ini juga ya ibaratnya seperti itu ya, kayak cahaya matahari ya. Kalau dipantulkan maka dia ya kayak matahari menyinari bulan ya. Matahari menyinari bulan, menyinari bintang ya itu. Ya dia adalah pantulan ya. Pantulan dari itu. Dan dari bulan pun juga sama. Dari bulan kalau ya bulan pun saya belum pernah ke bulan ya, tapi kalau saya kita ngelihat di TV-TV di acara televisi itu kan kalau orang dari bulan atau di film ya, orang dari bulan ngelihat bumi itu ya buminya ya bercahaya ya, terang gitu ya, karena ada pantulan cahaya dari matahari. Dan pun juga sama karena mungkin gelap di tempat gelap gulita di sana, nah pantulan matahari ya jadi terang. Kemudian, nah ini sebenarnya masih pantulan juga ya. Tapi ini di sini adalah bentuk dari istilahnya apa ya ini? Sambungan dari antenanya ya. Jadi antenanya ada yang ulir di sini, tapi ada juga yang dipasang, dimasukkan, ditekan gitu ya. Kayak ini kalau mungkin yang ada di ini perbesarannya seperti ini, kayak di laptop kita. Di laptop kita itu ukurannya kecil sebenarnya, atau di wifi ya, ini segini konektor ya. Kedua ujung transmisi ini menuju antena ya harus memang harus dirancang supaya dia bisa menerima pantulan atau mungkin bisa juga memperbesar ya pantulannya itu. Contoh juga ini pantulan kalau ini kan pantulan cermin ya. Jadi ibaratkan seperti ini dinding kaca dia memantul. Bahkan ini kalau ada cahaya itu dia memantul juga. Bahkan pernah ada saya pernah nonton di ini pantulan ini ya juga menyebabkan ini di sini tuh panas ya. Dan itu pernah itu bisa untuk menggoreng telur gitu ya, karena saking panasnya pantulan ini cahayanya ini, kacanya ini ya. Nah ini juga ya, gelombang pantulan. Jadi keuntungannya dapat menggunakan refleksi untuk mengitari halangan. Memang di sini harus kuat ya, harus ada repeaternya harus kuat, sehingga di sini nanti gelombangnya akan diterima. Ini alternatif kalau memang tidak ada cara lain ya. Pohonnya tidak boleh ditebang, tidak boleh ini ya. Sudah, ini dipantulkan aja, ini tembakan sudut sini, tapi ini sudutnya harus pas.
Ini yang pantulan yang pertama. Pantulan yang kedua adalah di air. Pantulkan ke air. Hadiahkan. Nah, kekurangan pantulan ini terjadi ketika refleksi ini menyebabkan lebih dari satu salinan dari transmisi yang sama tiba-tiba di penerima pada waktu yang sedikit berbeda. Di sini ini. Jadi ini yang terima ini akan banyak ya, mungkin banyak frekuensi lain. Nah, gangguannya itu. Kayak misalkan kita apa ya? Ya kalau misalkan kita di tempat umum itulah, mungkin kan kita juga dengar suara orang-orang ngomong kayak gitu banyak. Nah, jadi di sini harus bisa menyaring ya, menyaring apa yang enggak multi pantulan multipad ya, jalur ya, lewat gedung, air. Jadi sinyal dipantulkan, ini baik satu maupun dua ini mengandung jalur yang sedikit lebih panjang dari sinyal yang langsung. Jadi kalau langsung ini bisa juga, tapi ada juga yang dipantulkan. Jadi tidak semuanya itu akan diteruskan sini, tapi mungkin ini kan gelombangnya kan, jadi mantul di sini juga. Kemudian ada juga penguraian, apa ya, misalnya karena hambatan ini ya, penguraian dan di sini akan ditangkap di sini. Jadi sinyal kabel ini terjadi ketika dia ada pemblokir atau diblokir ya, ya bukan diblokir ya, istilahnya apa ya, ada hambatan lah atau halangan, bisa gedung, bisa gunung. Nah di sini digambarkan gunung ya. Sinyal ini dilemahkan ya, sehingga terlalu lemah untuk menyediakan koneksi gelombang. Seperti ini. Jadi ini di sini, maka di sini akan lemah. Ya mungkin diterima, tapi lemah. Nah, mungkin kalau mau kita pasang tinggi pemancar setinggi gunung ya tidak mungkin. Ya jalan satu-satunya di sini harus kita pasang lagi. Kita pasang antena pemancar. Ya dari sini dia akan memutar, ya, tarik gunung. Kalau ini kan berarti kita harus membuat antenanya setinggi gunung ini atau di atasnya gunung, kan tidak mungkin ya. Gunung tingginya berapa ribu meter ya. Ya tentunya ya kita harus muter. Kayak kita jalan raya ya. Jalan raya kan tidak mungkin langsung nabrak gunung ya. Gur neng kene itu ya. Ya kan kalau jalan kan ya lewatnya sini. Gunung pun di sini dia tidak melingkar jauh ke sini, biasanya ya naik ke sini. Dia berkelok-kelok di sini biasanya. Supaya ya kalau kita lewat jalur pegunungan itu kan kadang jalannya kadang naik, nanti turun, naik, turun. Nah dia gini. Kalau kita buat melengkung kayak gini ya tergantung medannya juga. Nah sama juga ini ya. Apa namanya? Nah kemudian pengaruh yang lain adalah pada saat ini cuaca ya. Ini cuaca hujan. Cuaca hujan ini juga akan mempengaruhi panjang gelombangnya. Di sini tadinya 4,8 inci berubah menjadi 2 inci. Ya, hujan, salju, hujan es, kabut. Nah, ternyata kabut juga ya pengaruh. Juga ini pengaruh. Jadi dia akan mempengaruhi panjang gelombangnya. Ya, mungkin kita sendiri sudah merasakannya. Kalau hujan gitu sinyalnya kok jelek ya. Dan terus banget sinyalnya jelek. Ya bukan karena sinyalnya jelek karena suaranya terganggu suara hujan ya, tapi ya karena ini. Ya, salah satunya ya tentunya itu juga ya. Wah suaranya tidak jelas sampai teriak-teriak gitu ya kalau telepon ya. Sama seperti saya kalau ini kebetulan tidak hujan. Kalau sore malam itu biasanya hujan itu, jadi saya harus teriak-teriak gitu.
Nah, kalau tidak keras itu suara hujannya yang masuk ke sini. Nah, ini panjang gelombangnya ini ya, frekuensinya ini termasuk. Nah, ini hujan. Nah, ini juga akan menimbulkan refleksi, gangguan juga. Dan ini kemudian genangan air, ini juga akan menjadikan refleksi. Jadi menjadi refleksi, efek lain. Ya. Masuk ke dalam lubang kecil, sistem antena, ini akan menurunkan kinerja dan mungkin mengganggu sinyal. Dan permukaan, jalan, bangunan, daun, jadi refleksi. Biasanya kalau ini tipnya adalah jalur yang tidak terhalang di antara antena. Jadi misalnya kayak gini, mungkin jangan pohonnya terus ya jangan digoyang-goyang ya, akan menjadi gangguan lain. Kecuali kalau kena angin ya, nah itu mungkin beda lagi cerita. Nah, ini pengaruh di dan ya, dan kemudian apalagi? Nah ini cuaca es ya, ini cuaca es. Kita akan ya kalau di Indonesia tidak mungkin akan terjadi ini. Kalau di Indonesia angin paling roboh gitu aja ya. Dan panas, hujan panas, spannernya ini, kawatnya ini berkarat atau. Nah kalau sampai es tertumpuk kayak gini di Indonesia tidak mungkin. Tapi ini salah satu menjadi penyebab juga ya penumpukan es pada sistem antena. Di antenanya kena ini. Jadi ini dia akan mengurangi kinerja. Mungkin kalau di luar negeri mungkin ada maintenance juga ya. Ketutup salju gitu ya. Jalan raya ketutup salju kan juga menjadi hambatan orang yang melewati. Nah, berarti tentunya harus bersihkan juga. Kemudian angin. Nah, angin ini mungkin kalau di Indonesia angin. Dia menyebabkan posisi antenanya itu berputar. Ya. Jadi kalau antenanya itu harusnya mengarah ke sana. Ya, makanya kadang ada istilah di pointing ulang. Oh, Pak ini kok internetnya kok lambat ya? Ini coba dicek. Wah ini kok kok lag ya. Gitu. Ini kok putus nyambung gitu. Coba Pak saya pointing ulang aja. Nah, dulu istilah itu saya tidak paham. Pak, antenanya kita pointing ulang. Nah, karena antenanya kan pakainya kan ini bukan kalau antena televisi dulu diputar dari bawah ya. Antena televisi kan berupa ini. Tapi kalau yang antenanya dari bambu tidak bisa. Tapi kalau yang dari dari besi, nah itu bisa. Ini antenanya gini. Nah, ini diputar dari bawah diputar-putar cari sinyal. Oh, kalau acara ini arahnya ke sana, kalau acara ini arahnya ke sana. Nah, tapi kalau antena ini kan dia pakainya triangle. Di besinya model ini segitiga. Ya. Jadi besinya modelnya tidak mungkin untuk bisa kita putar. Ya. Jadi kita harus naik ke atas, kemudian antenanya kita pointing. Nah itu mungkin kecil sekali ya, karena kecuali kalau anginnya kencang, nah itu mungkin bisa juga mempengaruhi atau bahkan roboh ya gitu. Nah itu biasanya sih kalau goyangnya terlalu kencang ya nanti koneksi internetnya juga lambat juga. Kemudian pembiasan atau bias ya. Ini disebabkan oleh suhu, tekanan dan kandungan uap air di atmosfer. Biasanya ini pemasangan antena yang jaraknya jarak jauh ya. Gitu. Ini dia terpengaruh dari lengkung bumi. Nah, di lengkung bumi di sini ada pembiasan. Pembiasan besarnya dan ketinggiannya, kemudian gradien biasnya. Nah, ini juga
bisa dihitung nanti apa kalau ini nanti ditarik gini lah, nanti ini lengkungnya ini berapa tingginya di sini akan diterima di sana berapa. Ini kalau orang-orang teknis lapangan ini biasanya menggunakan perhitungan ini. Bang, dia akan apa namanya bisa mendapatkan sudut ataupun titik yang kan. Kemudian dengan menggunakan nirkabel ini ya, ini daya, nah ini perlu diperlukan. Istilahnya kalau orang bilang powernya, kalau mungkin ada pernah istilah dengar kalau di apa toki-toki ya, oh di jam ini, ya. Jam itu di apa ya? Ya semuanya di jam. Nah itu biasanya dia punya power yang lebih tinggi, kuat, sehingga yang di bawah itu dia tidak akan bisa berkomunikasi. Kayak misalkan siaran televisi, siaran radio itu powernya kuat ya, powernya kuat karena dia menggunakan frekuensi dan tidak bisa apa namanya ini. Pengaturannya adalah dengan menggunakan itu tadi, makanya ada namanya orari itu ya. Kalau ada yang menyalahgunakan atau menggunakan frekuensi radio atau frekuensi yang lain, ya nanti akan ada yang jam ya, mengatakan. Nah, tapi kalau sekarang pakainya digital ya sudah tahu IP-nya berapa, udah itu diblokir. Nah ini juga ya, ini. Jadi berapa keuntungannya, kerugiannya. Contohnya ini, ya. Kekuatan sinyal tidak memudar secara linear, ya, tetapi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi berarti bahwa jika kita berada pada jarak tertentu dari titik akses, Anda bergerak mengukur level sinyalnya, ini kemudian dia akan bergerak 2 kali lebih jauh, ya. Jadi level sinyal akan berkurang 4 kali. Kalau misalnya kita dari poin A di sini, maka dia akan bergerak 2 kali jauh dari ini, 2 kalinya. Tapi sinyalnya akan melemah seperempatnya. Jadi ini akan bisa diterima 2 kali dari jaraknya ini. Tapi sinyal yang di sini lemah, kurang seperempatnya dari poin A. Hanya kadang kalau kita bisa mendengar atau istilahnya kita lihat di sinyal wifi kita itu kita dapat sinyal SSID ya, tapi kita tidak bisa connect dan harus bisa saling berkomunikasi. Nah mungkin di sini ke sini cukup power, tapi komputer kita untuk mencapai kembali ke sini itu dia tidak ada power, kembali ke sini tidak ada power. Harus ada power lagi. Kalau ini ke sini dibantu ini. Ternyata repeater di sini. Ini ke sini power. Nah ini juga sama ya. Kalau misalkan gandakan jaraknya, maka dia ini dari poin A sampai ke poin B. Maka di sini poin A jarak 10, maka dia akan 2 kali, jadi 2 seperempat. Tapi nanti di sini menjadi 1/9. Kemudian nanti dari sini jadi 1/berapa. Terus powernya. Jadi powernya itu akan semakin lama semakin berkurang, melemah powernya. Tapi ini akan semakin dikuatkan kesannya. Ya, kadang kalau di area mana ya itu tadi ya akan melihat atau dengar sinyal-sinyalnya. Kemudian watts power. Ini jenis-jenis energinya dan power yang digunakan ya. Kan laser pen operasi. Ini laser ini ya, laser
vertikal ini 5 miliwatt ya, kecil ya. Wireless LAN ini atau microwave ini bisa sampai 100 ya, 30 sampai 100 watt. Kemudian apa ini? Lifting hook 1 meter dari, jadi lampu buku ya, 5 watt. Kemudian ada night light ya. Malam ini electrical ya, bisa 7 watt, ini bulam 10 watt ya. Low noise, gangguan ya, akustik. Nah, ini salah beberapa performa dari. Jadi misalkan ada energi listrik, ada kimia, ada thermal. Nah, satuannya adalah joule ya, satuan untuk mengukur listrik. Nah, ini fisika ya kalau mau dihitung ya. 1 joule itu 1 energi per detik ya. Joule energi itu jadi sama dengan 1 watt. 1 watt itu 1 joule. Untuk satuan daya ya, watt. Kemudian komunikasi ini juga ini maksimum adalah 4 watt yang dipancarkan oleh WLAN untuk point to point. Ini memang di sini juga ada powernya juga. Power listrik ya, ada di situ. Nah, ini untuk menghitung ya, mengetes sinyal ya. Ada di 350 series ya, disco. Daya pancarnya di sini link speednya 11 Mbps. Kemudian di sini ini ketutup ya. Titik aksesnya 30. Kemudian dia butuh 100 miliwatt. Tapi kalau aplikasi ke gedung jembatan dia bisa lebih dari 100 miliwatt. Jadi semakin tinggi powernya, semakin jauh juga dia bisa. Tapi ya itu gangguannya terhadap kesehatan manusia ya berpengaruh juga. Kemudian ini rasio perbandingannya, rasio perbandingan antara 2 besaran ya. Kan titik 2, jadi ini cara nulisnya lah sebetulnya. Berarti ini 2:1, rasionya adalah 2:1, 100:1. Nah, perbandingan dari kemudian juga sama di sini ya, untuk watt ya. Jadi misalkan nilai desibel adalah ini rasionya, ini 2:1. Jadi di sini dia ada 3 desibel. Desibelnya adalah satuan yang digunakan untuk mengukur daya listrik. Di sini ada 4:1. Jadi di sini 4:1 kok 6 ya. Nah, ya. 5 desibel. Ini 8:1, ini 9 desibel. Ini gangguan ya, gangguan desibel. Ini gangguan apa ya? Desibel itu kan intensitas suara ya. Gangguannya akan menjadi. Jadi kalau ibaratnya saya bicara dengan kekuatan 1 watt, Anda bicara kekuatan 1 watt, maka gangguannya itu ada 2 watt ya. Ya, gitu. Nah, kalau dalam satu kelas kita ngomong semua, maka menjadi gangguannya semakin tinggi juga.
Kemudian ini adalah ukurannya ya, 10, jadi kalikan 10 kalikan 10 kalikan 10 kalikan 10, ya. Tipe suara, jenis-jenis tipe suara, sampai yang paling tinggi adalah ini, suara pesawat, ya. Pesawat, ya. Traffic kendaraan, telepon, ya. Kemudian rumusnya ini, rumus untuk menghitung desibel di sini adalah 10 log 10, ya. Itulah desibelnya. Nah, kehilangan dayanya untuk gelombang. PF final ini adalah kekuatan terakhir, PF referensi adalah daya referensinya. Daya yang dikirim setelah beberapa proses terjadi, PF final. Nah, contohnya ini, algoritmanya untuk mengekspresikan kekuatannya bisa juga dari perhitungan-perhitungan. Ini tujuannya untuk apa? Menghitung itu tadi gangguan. Jadi kalau misalkan kita betul-betul areanya sudah padat, mungkin perlu ya menghitung seperti ini. Kalau areanya masih sawah kayak gitu ya ngapain? Suara jangkrik, suara kerbau, suara kambing, tidak perlu. Nah, suaranya juga tidak rutin, kecuali kalau jarak di kota ya, sawah itu baru diperhitungkan. Buahnya sekian, berarti kita butuh power sekian. Ini juga dB. Plus 3 ini menggandakan daya, ini kekuatan, ini 10 kali per 10. Bacanya gitu ya, 1/10 kekuatan. Kemudian beberapa referensi ini juga untuk menghitung ya. Saya tidak memiliki referensinya. Referensi paling umum adalah Wheeland, itu M ini adalah miliwatt atau per 1000 watt. Ya. Kemudian ada juga referensi desibel, di sini ada 1 miliwatt itu sama dengan berapa watt. Konversi ya, konversi dari miliwatt ke watt ke desibel, ada desibel per watt ya. Rumus ini ya. Ini juga sama, konversi ya. Jadi jika perangkat yang sama menerima sinyal 0,001 miliwatt, maka terjadi kerugian sebesar 30 desibel atau minus 30 desibel. Per miliwattnya kan sekian. Jadi referensinya adalah ini, harus 1. 1 di sini dia tidak akan ada di bukan angka negatif ya, tetapi antara 0 dan 1. Jadi untuk mengurangi interferensi, gangguan. Ya. Ini referensinya di sini ya, 1. Ya, nilai amannya ya. Kemudian ini juga untuk menghitung ya. Nah, ini kalau ini dipadukan dengan rumusnya yang memasukkan, jadi PF final itu diambil dari mana di sini, dan referensi diambil dari, dan nanti di sini stat dB-nya adalah dari sini. Ini ya, totalnya nanti ketemu di sini 10 dB. Dan nanti akan ketemu di sini powernya per miliwattnya berapa, referensi, dan sinyalnya yang dihasilkan adalah 20
desibel. Jadi memasukkan nilai power. Nah, ini harus praktek ini. Ini harus diukur ini, nanti dimasukkan di rumus ini. Ini juga cara menghitung desibel ya. Ini bisa dicoba. Ya kalau pas, ya lele kalau pas ketemu ya. Kalau pas ketemu ini apa namanya? Juga sama. Sudah mulai cuman hanya ngitung apa namanya? Cara menghitung desibel. Tapi beberapa alat yang sekarang itu sudah menjadi apa atau sudah ini sudah apa namanya sudah ada ya hitungannya. Selesai terakhir. Ya mungkin itu. Ini kalau yang terakhir ini hitung-hitungan ini, hitung-hitungan semua. Ini harus untuk latihan. Jadi, saya tunjukkan di sini. Ya, yang penting adalah sebetulnya yang ini tadi. Gangguan ataupun apa. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya mengakhiri pertemuan pada pagi ini. Untuk materi minggu depan nanti yang akan kita bahas adalah apa namanya topologi ya, topologi wireless. Tapi ada topologinya juga ya. Nah, saya tanyakan enggak? Kalau tidak ada, mungkin untuk pertemuan pada pagi ini saya cukupkan sekian ya.